Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Muhammad Tamirun Ishak akan membahas berita aktual, tajam, dan terpercaya. Berita terkini, air sungai Cilengsi semakin menghitam. Diduga penyebab air sungai Cilengsi semakin hitam karena air buangan dari pabrik. Air buangan pabrik ini membuat kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah. Selain hitam dan berbau, ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi akibat dari buangan pabrik. Seperti inilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi sungai Cilengsi ini dikhawatirkan akan berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air aliran sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, mohon maaf, harus ada penindakan yang tegas. Apa itu penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya. Dan itu belum terjadi ya Pak selama ini? Saya belum tahu. Ya, jadi selama saya di sini saya belum pernah melihat ada yang dipidanakan. Ya, nggak tahu kalau diam-diam ya. Ya, jadi minimal ada efek jera kalau memang itu ada, sampaikan ke masyarakat. Sebelumnya, Bupati Bogor mengaku telah menindaklanjuti sejumlah pabrik yang kedapatan mencemari sungai dan diberikan sanksi. Ada beberapa yang sudah ditutup ya, ditutup perusahaannya untuk diperbaiki bagaimana pembuangan limbahnya. Dan lebih teknis mungkin nanti saya akan minta laporan dari Kadis DLH yang sudah turun ke lapangan untuk ke pabrik-pabrik yang wilayahnya teraliri Sungai Cilengsi ya. Pencemaran limbah di Sungai Cilengsi telah terjadi lebih dari 1 dasawarsa. Namun, hingga kini penanganannya tidak pernah tuntas sehingga membuat aliran sungai kian kritis dan merusak ekosistem yang ada. Sungai Cilengsi dari dulu hingga saat ini menghadapi masalah pencemaran yang cukup serius, terutama akibat limbah industri dan juga domestik. Berbagai upaya pelestarian terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas air Sungai Cilengsi, namun masih diperlukan kesadaran dan partisipasi dari semua pihak. Upaya yang telah dilakukan yaitu pencegahan pembuangan limbah. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap industri dan pemukiman untuk mencegah pembuangan limbah secara sembarangan. Upaya selanjutnya yang bisa dilakukan yaitu adalah gotong royong untuk membersihkan Sungai Cilengsi, pengangkatan sampah, penanaman pohon, dan juga pembuatan RTH atau ruang terbuka hijau. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan penting dilakukan untuk masyarakat. Melalui berbagai program, masyarakat di sekitar sungai diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan dampak negatif dari pencemaran. Selain sosialisasi, pentingnya juga kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pelestarian sungai sangat diperlukan untuk menjaga dan merehabilitasi sungai. Dalam proses pelestarian lingkungan, khususnya pelestarian Sungai Cilengsi, pasti ada beberapa tantangan yang akan dihadapi. Misalnya seperti jumlah penduduk. Peningkatan jumlah penduduk di sekitar sungai berdampak pada peningkatan beban limbah. Tantangan lainnya seperti industrialisasi atau pertumbuhan industri yang seringkali diiringi dengan peningkatan limbah industri yang dibuang ke sungai sehingga dapat menambah pencemaran Sungai Cilengsi.
Tantangan yang paling utama yaitu adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga kebersihan sungai. Dengan upaya berkelanjutan dari semua pihak, diharapkan kualitas air sungai Cilengsi dapat membaik dan ekosistem di sekitarnya dapat pulih seperti semula. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Muhammad Tamrun Ishak melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.